Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Pada saat ini kita kembali akan membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Mika pasal 7 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Mika pasal 7 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya atas lawatan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga di pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita, damai, sejahtera, nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, untuk mengawali pagi hari kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman itu boleh menjadi penguat bagi kehidupan kami, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar kami renungkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Mika pasal 7 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini berbicara tentang doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang ketika berada dalam situasi penderitaan, kecenderungan menyalahkan keadaan dan mencari kambing hitam. Ketika hal itu terus dilakukan, bukan mendapatkan kelegaan, tetapi justru menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan justru merasa penderitaan semakin bertambah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Nabi Mika. Ketika berada dalam situasi tidak nyaman, Nabi Mika memilih untuk mengungkapkan dan mengutarakan doanya kepada Allah. Nabi Mika menyadari penderitaan bangsa Israel pada saat itu.
Tetapi hal itu disebabkan oleh dosa mereka sendiri yang melawan Allah. Namun, Nabi Mika ialah nabi yang penuh tanggung jawab dan bijaksana. Ia menyadari bahwa tugas seorang nabi Allah bukan hanya menyampaikan berita penghukuman yang Allah lakukan atas bangsa Israel, tetapi juga mengabarkan pemulihan yang akan dilakukan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam doanya Mika memanggil Allah sebagai gembala. Mika menyebut Allah sebagai gembala karena ia tahu dalam situasi penuh derita Allah akan tetap memulihkan dan melindungi umatnya. Bahkan ketika Allah memberikan hukuman kepada umatnya, ia tidak melupakan mereka dan membiarkan mereka terus terpuruk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala, Allah ialah pemelihara yang berkatnya tidak terbatas. Mika mengerti benar sifat Allah. Oleh karena itu, ia berdoa kepada Allah dengan memohon agar Allah mau melihat dan tergerak hatinya karena penderitaan umatnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang kita renungkan bersama menolong kita untuk mengingat beberapa hal, yaitu yang pertama, kita tidak boleh berputus asa, mengutuki keadaan dan mencari kambing hitam atas terjadinya penderitaan. Berusahalah melakukan perubahan dan menghidupkan pengharapan seperti yang dilakukan Nabi Mika. Yang kedua, dalam doa kita, yakinlah dan percaya bahwa Allah mampu melakukan perbuatan ajaib seperti yang diyakini Nabi Mika dalam doanya kepada Allah. Sidang jemaat sekalian dikasihi Tuhan, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan dan yakinlah di dalam doa kita bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tidak berputus asa ketika menghadapi sebuah penderitaan. Dan kiranya kami juga menjadi orang-orang yang tekun dalam doa kami, karena kami percaya bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ketika kami bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami membawa setiap kehidupan kami, terkhususnya jemaat Trans Bahitom. Tuhan boleh memberkati jemaat yang ada di Trans Bahitom Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu terus melindungi, melingkupi mereka. Berikan mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Berkati Tuhan setiap keluarga mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan mereka kelancaran dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka jalani, sehingga dalam kehidupan keluarga mereka boleh tercukupi atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan setiap harapan-harapan yang ingin mereka capai. Kami yakin dan percaya ketika mereka membawa dalam doa di dalam Engkau Tuhan, segala sesuatu yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, berkati dalam kehidupan berjemaat. Kiranya Tuhan, kerjasama saling topang menopang boleh terjalin dengan baik di jemaat Trans Bahitom ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan boleh mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan
dalam setiap harapan membangun kehidupan jemaat. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan boleh nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di seluruh kawasan Resort Puruk Jahu ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani segenap tugas tanggung jawab mereka, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberikan kelancaran dalam segenap tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan juga melindungi, melingkupi mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami menyerahkan setiap harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.